iman tanpa pengetahuan, lah faedahnya apa? Pengetahuan tanpa iman sia-sia dong gitu Ya, kalau bahasa saya itu. itu yang dikatakan dalam ensiklik ini sebagai Ya, fideisme, fideisme, kecenderungan untuk fideisme, iman yang menolak menolak pengetahuan. pengetahuan dan misalkan saja ini saya misalkan saja kita eh, dalam kondisi sekarang ini Ya, lalu virus corona itu tidak ada. hmm, Tidak ada. Dan saya bisa katakan tidak ada. tidak ada. Sembuh, sembuh. Sembuh. Ini boleh dikatakan sebagai Fideisme. fideisme. Tentu saja kita tetap berdialog dan meneliti dan juga melakukan hal-hal yang perlu untuk menanggapinya. Jadi bukan hanya, dan dari situ lalu kita melihat sembari tentu saja tetap percaya kepada Allah. penyelenggaraan ilahi. Iya, betul. Mari kita duduk dan berkumpul di sini, hilangkan duka lara dan beban di hati, mendengarkan renungan yang menginspirasi. Pojok Iman. Halo saudara-saudara terkasih, salam sehat penuh kerahiman Tuhan, salam katekese. Hari ini Pojok Iman menghadirkan seorang tokoh, seorang romo yang sedang belajar untuk meraih doktor di bidang filsafat. Teman saya itu, nanti kita lihat saja perkenalan dari beliau ingin menyampaikan sesuatu. Tapi yang menarik kita bahas pada kesempatan kali ini saudara-saudari, Pojok Iman akan menampilkan tema tentang apa arti iman dan bagaimana iman itu mengejawantah juga dalam akal budi. Karena seringkali iman dan akal budi dipertentangkan. Sebut saja, kalau orang beriman, udah beriman saja, tidak perlu pengetahuan akal budi. Kalau orang punya pengetahuan, udah pengetahuan saja, iman nggak perlu. Nah, untuk menjembatani hal ini, kita punya narasumber yang menurut saya bagus membahas hal ini. Kita tanya saja langsung kepada Romo Satrio. Romo Satrio, apa kabar? Baik, Romo Rudi. Terima Bagaimana kasih. Romo Rudi sendiri? Sehat. Romo juga Puji ya. Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih udah datang di Pojok Iman. Refleksi Terima kasih. tentang pengalaman dari sudut pandang Katolik. Ya. Nah, Romo boleh perkenalan diri dulu, Romo, sebelum membahas tema. Saya Romo Satrio Widiatmoko. Saya sekarang Imam Projo untuk Keuskupan Surabaya. Sementara tinggal di Jakarta untuk menyelesaikan studi di Sekolah Tinggi Filsafat Triarkara. Saya diminta Romo Rudi untuk berbincang-bincang sore hari ini, dan saya memilih topik Fides et Ratio, itu ensiklik Paus Yohanes Paulus II, sekarang Santo, tanggal 14 September 1998. Fides et Ratio. Fides Itu et bahasa Ratio, Latin berarti, Romo ya. yang Artinya artinya apa tuh, Romo? iman dan akal budi. Iman dan akal budi. Nah, dia ini memang calon doktor di bidang filsafat. Nanti kita tanya aja apa kaitannya dengan dia punya disertasi ya, saudara-saudara ya. Yang jelas dia sedang menyusun sebuah disertasi ya, kalau nggak salah, Romo ya. Dan itu tentang hubungannya antara iman dan pengetahuan. Kita langsung saja ke temanya nih, Romo ya. Baik. Apa sih yang menjadi masalah dari iman dan rasio sebetulnya, Romo? Ya, sebenarnya saya memilih Fides et Ratio ini untuk kita perbincangkan sore hari ini juga berdasarkan dari pengalaman saya sendiri. Saya menulis tanggapan tentang Fides et Ratio ini di akhir studi teologi tahun 2002, dan ini menginspirasikan saya juga untuk
untuk melanjutkan belajar, Mm-mm. untuk terus-menerus belajar. Betul. Saya mempunyai basis akademis untuk matematika dan teknik informatika. Oh, matematika. Dan S2 saya juga matematika dari Institut Teknologi 10 November Surabaya. Di Surabaya ya. Yeah. Nah, Fides et Ratio memang bukan ensiklik Bapak Paus ini bukanlah suatu traktat teologi, tapi ini sebagai ensiklik adalah magisterium, ajaran Bapak Paus waktu itu ditujukan kepada seluruh gereja Katolik, terutama Bapak Uskup, tetapi juga kita semua tentu saja umat, seluruh gereja Katolik mengenai hubungan antara iman dan akal budi. Iman dan akal budi, karena seringkali dipersoalkan tuh Romo ya. Iman sendiri, pengetahuan terpisah gitu. Apakah iman masih punya legitimasi atas kebenaran? Lalu apakah otonomi akal budi itu mutlak? Sedemikian sehingga memisahkan dua hal ini, iman dan akal budi, masing-masing berdiri sendiri dan tidak berhubungan. Gambarannya yang saya suka adalah seperti ini. Sepanjang pengetahuan saya, Stephen Hawking itu dalam salah satu bukunya, saya kira di A Brief History of Time, menulis bahwa alam semesta ini sedemikian teratur sehingga tidak mungkin dipikirkan, tidak mungkin bahwa bisa ada tanpa dipikirkan. Yang oleh orang beriman itu adalah kita anggap sebagai Tuhan pencipta. Tetapi Stephen Hawking dalam posisinya sebagai scientist, sebagai ilmuwan, mengatakan, sejauh saya tahu, mengatakan bahwa itu sudah di luar kompetensi saya. Semacam itu ya. Kebanyakan orang memisahkan karena menganggap bahwa itu bukan bidang saya, sehingga tidak mau mengatakan sesuatu tentang hal itu. Dan justru itu salah satu yang disampaikan oleh Bapak Paus, Santo Yohanes Paulus II ini adalah bahwa tugas gereja tetaplah mewartakan kebenaran. Dan para ilmuwan Katolik itu diharapkan juga terus mengembangkan ilmunya dengan sembari tetap berdialog dengan pengetahuan atau depositum fidei, jadi kasanah iman gereja. Betul, tradisi gereja. Gereja. Jadi dengan kata lain sebetulnya iman dan rasio ini sama-sama saling melengkapi ya Romo ya. Benar. Dalam catatan ini ya. Ya. Tidak dikotomis. Gitu. Bukan tidak dikotomis, juga tidak terpisahkan. Memang berbeda, tetapi berhubungan. Bapak Paus almarhum Santo Yohanes Paulus II ini dalam ensiklik ini menggambarkannya sebagai sepasang sayap. Jadi iman dan akal budi itu adalah sepasang sayap yang tanpa salah satu orang tidak dapat terbang, tidak dapat menuju kepada ultimate truth, kebenaran tertinggi. Ultimate truth ya. Begitu. Ya. Kira. Dan itu menyemangati saya gambaran itu ya. Iya. Karena kadang-kadang kan kita juga ngerasa udah lalu iman aja lah.
pengetahuan nih soal lain kan Ya. gitu ya Romo ya. Benar. Sampai muncul, saya kira diskusi masih ada sampai sekarang. Ya. Misalkan itu debat antara kreasionisme melawan evolusionisme. Oh iya betul. Yang satu mengatakan penciptaan itu menurut kitab suci dalam 7 hari adalah seperti itu. Ya. Sedangkan evolusionisme mengatakan bahwa evolusi berkembang tanpa ada hubungan, tanpa ada menurut jalannya sendiri, jadi tidak ada kaitannya dengan Allah pencipta macam itu. Nah itu kan sebetulnya perdebatan-perdebatan yang terus saja berlangsung. Dan terus berlangsung, dan tugas para ilmuwan Katolik atau Kristiani adalah menjembatani hal ini. Oh, menjembatani dua titik ekstrem ini. Ya, sebetulnya membangun jembatan ya, bahwa iman di satu pihak perlu, pengetahuan juga. Jadi sama-sama perlu ya. Ya, dan dalam ensiklik ini Bapak Paus mengatakan pengetahuan itu membawa kepada iman. Jadi ada dua sisi. Ada credo ut intellegam. Credo ut intellegam, saya percaya supaya saya mengerti. Dan dibalik itu intellego ut credam. Saya tahu supaya saya percaya. Wow. Jadi gerak timbal balik. Beberapa hal itu mengatakan bahwa memang kita perlu percaya supaya kita bisa paham. Sederhana saja, gravitasi itu apakah orang bisa tunjuk? Tidak, yang bisa ditunjuk adalah gejala. Benda jatuh, tarik-menarik antara dua massa. Lalu gaya itu disebut gravitasi. Ada atau tidak, itu tidak, ya harus ada aspek percaya supaya kita bisa memahami fenomena yang terjadi. Tadi, benda bisa jatuh, itu kan berarti ada gravitasi. Jadi akal budi diharapkan bisa membawa orang dari fenomena, dari gejala-gejala sampai kepada fundament. Kepada dasarnya. Itu yang saya jadikan judul untuk tulisan saya waktu di akhir masa studi teologi itu. Masa studi teologi. Jadi Romo ini sebetulnya pada perjalanan sudah minat ya dari awal ya sampai sekarang di disertasi ini ya. Boleh nggak tahu Romo disertasinya apa yang Romo persiapkan? Yang itu saya kira lebih baik saya simpan dulu ya. Oh ya. Tetapi yang saya tulis waktu itu saya beri judul dari fenomen kepada fundamen. Kita tidak bisa berhenti kepada fenomena, gejala saja. Kita harus berani masuk sampai kepada yang dasar, yang mendasarinya. Supaya dalam gitu ya artinya ya. Bukan hanya soal iman, kebenaran iman, tetapi juga dalam ilmu pengetahuan juga dalam sains. Kita tidak dapat hanya kita tidak cukup berhenti pada fenomena. Sejauh misalnya Romo mengamati kita umat beriman, apakah kita juga punya penyimpangan atas itu atau umat kita, atau memang sudah sejalan sebetulnya dengan instruksi Santo Bapa kita ini? Ya, perguruan tinggi Katolik itu menurut Gravissimum Educationis diharapkan mempunyai pusat penelitian etika. Gravissimum Educationis ini ensiklik lagi nih ya. Itu kan ajaran gereja ya dari Konsili Vatikan kedua ya, tentang pendidikan ya. Tentang pendidikan. Dekret ya, bukan ensiklik berarti ya. Bukan. Nah, itu harus mempunyai PPE semacam itu, pusat penelitian etika.
yang menghubungkan ya, dan saya kira dalam Fides et Ratio ini Santo Yohanes Paulus II juga menuliskan bahwa ilmu dan iman itu kaitannya secara khusus bukan tetapi secara khusus, jadi tampak dalam moral, dalam etika, dalam pilihan-pilihan yang dibuat oleh atas dasar ilmu itu, tapi juga dalam dialog dengan ajaran gereja dan wahyu ilahi. Iman kita akan tampak justru dari etika, moral, dan itu juga diisi dengan pengetahuan yang didasarkan pada pengetahuan. Dan dasarnya juga dari ajaran gereja. Jadi sebetulnya kita selalu harus saling harus terus-menerus berdialog. Ya. Kuncinya itu saya kira ya. Tidak ada pertentangan ya. Bukan bertentangan. Kalau ada pertentangan soalnya jatuhnya ke ekstrem tertentu ya. Saya kira demikian ya. Iman tanpa pengetahuan juga bagi saya, maaf ya bahasa kita ini, iman tanpa pengetahuan, lah faedahnya apa? Pengetahuan tanpa iman, sia-sia dong gitu kalau bahasa saya itu. Itu yang dikatakan dalam ensiklik ini sebagai fideisme, kecenderungan untuk fideisme, iman yang menolak pengetahuan dan misalkan saja kita dalam kondisi sekarang ini lalu virus corona itu tidak ada, dan saya bisa katakan tidak ada. Sembuh. Ini boleh dikatakan sebagai fideisme. Tentu saja kita tetap berdialog dan meneliti dan juga melakukan hal-hal yang perlu untuk menanggapinya. Jadi bukan hanya, dan dari situ lalu kita melihat sembari tentu saja tetap percaya kepada Allah, penyelenggaraan ilahi. Ya, betul. Dan itu memang tegangannya ada di situ. Tapi menarik ini ya Romo ya. Artinya justru kata kunci dialog itulah sebetulnya Gereja Katolik menganjurkan kepada umatnya. Tidak jatuh dalam ekstremisme tertentu, melainkan berdialog di dalamnya sehingga iman kita yang fenomenal ya, semakin mendalam justru ya, semakin tadi istilahnya Romo bilang. Iman kita justru menjadi fundament jadi dasar dari fenomena-fenomena yang iman kita justru malah menjadi dasar bagi segala yang kita ketahui gitu ya Romo ya. Dan itu termasuk pengetahuan ya. Ini sangat menarik nih. Romo, ada pesan apa dengan jemaat berhadapan dengan tema ini kalau secara sederhananya aja Romo ya? Saya kira saya kutipkan lagi dari ensiklik Santo Yohanes Paulus II ini, dan beliau mengutip Santo Bonaventura dalam pengantar Itinerarum Mentis in Deum, perjalanan jiwa menuju Allah. Orang yang belajar itu kalau akan sia-sia atau bukan sia-sia tapi tidak banyak gunanya jika membaca tanpa pertobatan, reading without repentance, pengetahuan tanpa kesalehan, knowledge without devotion, riset tanpa dorongan rasa kagum, penelitian tanpa kekaguman. Jadi penelitian atas dasar uang, misalnya bisnis itu ya. Lalu orang bisa jatuh ke materialisme dan begitu. Prudence ini saya terjemahkan kepandaian tanpa kemampuan untuk menyerah pada sukacita, aksi yang terpisah dari agama, pembelajaran tanpa didasari kasih, kepintaran. Nah, ini adalah intelligence.
inteligensi tanpa kerendahan hati, Hmm. studi tanpa didukung rahmat ilahi, Hmm. pemikiran tanpa kebijaksanaan yang diilhamkan Allah, Hmm. Roh Kudus. Dan itu bisa berbahaya. Luar biasa. Jadi justru kutipan dari Bonaventura, tahu tuh saya Romo, saya mempelajari bukunya, menarik. Suatu kali juga saya beri retret sama para frater, supaya mereka bisa berdialog itu antara pengalaman iman di satu sisi dan pengetahuan di pihak lain. Ya. Jadi pesan ini menarik ya Romo ya, supaya fides et ratio tetap mengemuka pada kita jemaat atau gereja umat Katolik untuk bisa berdialog, bukan memisahkan gitu ya. Kalau memisahkan berbahaya. Bahayanya apa tuh Romo ya? Ya seperti Romo sudah sampaikan tadi, di satu pihak fideisme, di lain pihak saintisme yang meniadakan kemungkinan adanya Allah pencipta. Allah sendiri ya. Kalau begitu, kayaknya malah berseberangan ya. Baik, luar biasa, menarik insight-insight yang mungkin juga menjadi pembelajaran kita, Bapak Ibu saudara terkasih, dimanapun kita berada, bahwa iman dan akal budi dua-duanya diperlukan gitu ya. Iman dan akal budi harus saling menjembatani satu sama lain, dan kuncinya adalah dialog. Saya kira iman Anda dan saya tetap terus bertumbuh, berkembang, dan membutuhkan dua hal itu tadi ya Romo ya. Luar biasa maknanya yang sangat dalam. Terima kasih untuk kehadiran dan penjelasannya. Semoga disertasi Romo nanti berhasil dengan amat sangat bagus ya. Dan siapa tahu kita undang lagi untuk bicara yang khusus ya. Karena beliau ini, maaf ya saudara-saudara, calon doktor di bidang filsafat. Wah, luar biasa. Kita dukung. Saya bantu untuk berdoa nih teman saya nih, adik kelas ya, yang bisa merumuskan, dan luar biasa. Kali ini beliau mengalami masa studi itu. Bapak Ibu saudara terkasih, terima kasih. Bunga Selasih, Bunga Melati. Terima kasih. Tuhan memberkati. Amin. Thanks for watching guys. Pojok Iman.